Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan serta selalu tetap semangat belajar dari rumahnya. Nah, anak-anak, jangan lupa di absen terlebih dahulu di grup WA masing-masing ya. Nanti ibu akan mencatat siapa saja yang mengikuti pelajaran hari ini dan siapa saja yang tidak mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebaiknya kita mulai doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Nah, anak-anakku, hari ini kita sudah mulai pada tema 6, materi tema 6 di subtema 1. Yang tema 6 itu berjudul cita-citaku. Subtema 1 itu aku dan cita-citaku. Nah, nanti ibu akan menjelaskan secara singkat apa saja materi-materi yang ada pada tema 6 subtema 1. Nah, anak-anakku, diharapkan pada pembelajaran hari ini kalian bisa mengikuti atau mendengarkan apa yang ibu jelaskan pada video ini agar nantinya kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di PAS, menyelesaikan soal-soal yang ada di buku tema ya. Diharapkan kalian mengikuti pelajaran hari ini ya. Oke, baik. Kita mulai pada subtema 1 halaman 35. Silahkan dibuka buku temanya halaman 35. Sudah dibuka. Nah, di situ ada cerita tentang petani sukses asal Riau. Ibu akan ceritakan secara singkat petani sukses asal Riau. Nah, di sini ada petani sukses yang hasilnya bahkan melebihi penghasilan tetap tiap bulan. Sudah 4 tahun ini, Imam bergelut dengan tanaman cabai lokal. Dia menanam komoditas yang kini harganya selangit itu di atas tanah seluas sekitar 1 hektar di desa Natai Raya. Dalam 1 tahun, Imam mengaku bisa meraih hingga dengan 2 kali panen. Itu dilakoninya sendiri tanpa dibantu oleh petani lainnya. Harga cabai yang kian mahal membuat penghasilannya bertambah. Harga cabai saat ini sekitar 150.000 per kilogram. Yang kita tanam ini hanya 1/4 hektar, sekitar 5 batang saja. Kalau pakai tenaga sendiri hanya 3 juta per batang. Biaya perawatannya hingga masa panen, kata Imam. Menurut Imam, bertani cabai seperti merawat bayi. Harus tekun dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ketika dipanen, para pedagang yang datang mengambil cabai ke rumahnya, dia menjual sebesar 125.000 per kilogram. Tergantung kualitas bibitnya, biasanya harganya normal. Sebelum naik harganya 20.000 dan sekarang 40.000. Imam menuturkan, penyebab harga cabai naik di pasaran adalah cuaca yang tidak menentu. Hal itu menyebabkan beberapa penyakit cabai seperti jamur, hama, dan lainnya mudah menyerang. Hal ini ditakutkan petani cabai adalah apabila hujan siang hari karena jamur akan bermunculan. Karena itu setelah hujan tanaman cabai harus disemprot. Nah, itu adalah cerita singkat pada cerita petani sukses asal Riau. Di sini ada juga pertanyaan. Nilai-nilai yang terkandung pada nilai Pancasila pada cerita itu adalah apa? Ayo, coba sebutkan apa saja nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila yang ada di cerita petani sukses asal Riau ini. Salah satunya, petani sukses ini giat dalam bekerja, itu termasuk pada sila ke Persatuan Indonesia. Karena kalau kita giat bekerja, maka negara kita akan bersatu dan negara kita juga mempunyai investasi yang besar. Maka dari itu
Giat dalam bekerja, contoh sikap sila ketiga. Ya. Lalu sikap apa yang dapat mencerminkan pada Pancasila di situ? Sikap petani yang sabar menunggu cabainya tumbuh. Ya. Nah, sikap sabar termasuk sila keberapa, anak-anak? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apabila kita sabar, maka kita akan dihargai oleh banyak orang, rezeki kita akan bertambah, seperti itu. Oke ya. Nah, contoh penilaian yang sesuai dengan nilai Pancasila itu termasuk pada pokok bahasan PPKN. Nah, sekarang kita beralih pada pokok bahasan bahasa Indonesia. Kalian buka di halaman 56. Di situ ada sebuah puisi. Nah, puisi di sini Ibu akan jelaskan apa ciri-ciri puisi ya. Puisi itu berbentuk seperti apa. Nah, Ibu akan jelaskan. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu puisi. Puisi di sini adalah sebuah karya seni tertulis yang merupakan karya sastra seseorang dalam menyampaikan pesan melalui diksi atau pola tertulis. Jadi, orang itu menyampaikan pesan tidak harus melalui SMS, WA. Dia juga bisa mengeluarkan pesannya menggunakan dalam bentuk puisi atau tertulis. Nah, pada puisi di sini macam-macam puisi itu ada dua, ada puisi lama dan puisi modern. Apa itu Bu bedanya puisi lama dan puisi modern? Nah, Ibu jelaskan. Puisi lama itu adalah jenis puisi yang masih terikat oleh persajakan, yang bisa pakai sajak ABAB, AABB, nah seperti itu. Jadi puisi lama itu masih terikat oleh persajakan seperti itu. Pengaturan larik dalam setiap bait dan jumlah kata dalam setiap larik serta musikalitas puisi sangat diperhatikan. Dalam hal ini yang tergolong di dalamnya jenis-jenis puisi lama atau puisi konvensional itu seperti pantun, syair, gurindam, seperti itu. Jadi pantun itu Bu termasuk puisi lama atau puisi baru atau puisi modern Bu. Nah, jadi kalau pantun itu adalah puisi yang lama, termasuk puisi lama karena dia harus bersajak ABAB atau AA atau BB seperti itu. Apa itu Bu sajak AA, AA, BB, BB? Nah, sajak AA, AA itu berarti di belakangnya harus sama bunyinya. Contohnya seperti jalan-jalan ke pantai Cemara, melihat nelayan berkacamata. Jadi di belakangnya itu AA semua ya. Masih muda jangan banyak tertawa, nanti gigi garing tak tersisa. Nah, seperti itu contoh A. Jadi sampai akhir di belakangnya A. Contoh yang ABAB Bu seperti apa? Nah, seperti ini. Ke pasar Cermai membeli kacang polong, jatuh di jalan diinjak petani. Jika tidak ingin menjadi ompong, janganlah malas menyikat gigi. Jadi di belakang itu G sama I, lalu di bait ke-3 dan 4 G dan I juga. Seperti itu. Jadi GI, GI. Seperti itu ya. Paham ya anak-anak? Nah, macam-macam puisi yang selanjutnya yaitu puisi modern. Puisi modern itu seperti apa Bu? Puisi baru atau puisi modern itu anak-anak adalah bentuk puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan-aturan yang mengikat. Jadi puisinya tuh bisa bebas. Seperti apa Bu? Ya seperti puisi yang biasa kita baca ya. Seperti itu. Jadi kalau puisi lama itu terikat oleh syarat-syarat tertentu. Jadi baitnya harus 4 dan bersajak ABAB atau AAA atau ABAB. Kalau puisi baru itu sudah tidak terikat oleh syarat-syarat itu. Seperti itu ya. Contohnya ya puisi yang biasa kita baca.
Oke, paham ya anak-anak? Nah, barusan itu adalah subbahasan bahasa Indonesia. Sekarang tugas kalian adalah membuat puisi yang sesuai pada gambar halaman 57 ya, yang sesuai dengan halaman 57. Jadi kalian buat puisi yang sesuai pada halaman sesuai dengan gambar yang ada di halaman 57. Paham ya? Nah, selanjutnya kita belajar tentang sub pokok bahasan IPA. Apa itu? Tentang apa? Coba kalian buka. Tentang metamorfosis. Metamorfosis itu apa, Bu? Apa metamorfosis? Metamorfosis itu suatu perkembangbiakan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan-perubahan penampilan fisik atau struktur setelah lahir atau penetasan. Jadi perubahan, misalkan cicak itu awalnya dari apa, terus jadi apa, itu namanya metamorfosis. Metamorfosis ini ada dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Bu, metamorfosis sempurna itu yang seperti apa, Bu? Metamorfosis sempurna itu adalah metamorfosis atau perubahan dari awal sampai akhir itu berubah-ubah. Dari telur, ulat, kepompong, lalu jadi kupu-kupu. Nah, itu adalah metamorfosis sempurna. Paham ya? Kalau metamorfosis tidak sempurna, Bu, seperti apa? Seperti apa? Seperti kecoa, ya, jangkrik. Kenapa, Bu, kok disebut metamorfosis tidak sempurna? Karena kecoa dan belalang dan jangkrik itu adalah tidak mengalami masa pupa. Ya, jadi kalau metamorfosis tidak sempurna itu adalah metamorfosis yang tidak melakukan pembelahan seperti pupa, menjadi pupa. Jadi langsung dari kecil sampai dewasa itu bentuknya sama seperti bentuknya. Misalkan jangkrik dari kecil itu seperti hewan jangkrik, sampai besar dia seperti jangkrik, ya kan? Kecoa juga seperti itu, dari kecil jadi kecoa kecil langsung jadi kecoa besar. Kalau kupu-kupu itu berawal dari telur. Setelah menjadi telur, dia menetas menjadi ulat, ya. Setelah menjadi ulat, dia menjadi kepompong, ya. Setelah menjadi kepompong, barulah dia menjadi kupu-kupu. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna. Dia berubah-ubah dari awal lahir sampai dewasa. Paham ya anak-anak? Nah, coba jelaskan apa sih perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, seperti yang beda dari yang ibu jelaskan. Kalian tulis di buku temanya ya anak-anak. Jadi tugasnya sudah 2. Tadi membuat puisi seperti yang ada di halaman 30, dan selanjutnya membuat perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna pada hewan. Oke ya. Nah, barusan itu adalah sub pokok bahasan pada materi IPA. Sekarang di tema 6 subtema 1 pada materi yang terakhir itu adalah subbahasan IPS, yaitu sumber daya alam. Apa itu, Bu, sumber daya alam? Sumber daya alam itu bisa kita sebut dengan SDA. Sumber daya alam itu ada 2, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya seperti apa anak-anak? Seperti pohon ya, hewan. Kenapa kok dapat diperbarui? Karena dia jika mati, dia akan tumbuh lagi. Misalkan ya, ayam itu nantinya akan bertelur, ya. Ketika ayam itu akan bertelur, ternyata ayamnya mati, ya, mati. Nah, telur itu ternyata menetas menjadi ayam lagi, maka itu adalah contoh perubahan yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang dapat diperbarui, ya. Lalu, Bu, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti apa, Bu?
Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu contohnya seperti nikel, emas, tembaga, karena itu adalah bahan-bahan yang sulit kita dapat ya. Meskipun kita dapat, itu hanya beberapa saja, hanya sedikit. Jadi dalam memanfaatkan sumber daya alam itu kita harus bijak, menggunakannya dengan bijak dan memanfaatkannya juga bijak. Ya, seperti itu. Kita harus pintar memilih sumber daya alam mana yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui agar kita bisa menggunakannya sampai nanti. Paham ya anak-anak? Selanjutnya ibu minta kalian itu menyebutkan apa sih manfaatnya sumber daya alam, tapi dalam bentuk peta konsep atau peta pikiran seperti yang dicontohkan halaman 60 ya. Seperti halaman 60. Coba kalian buat peta konsep tentang pemanfaatan sumber daya alam. Jadi tugasnya ada 3. Yang pertama, membuat puisi sesuai halaman 57, sesuai dengan gambar halaman 57. Yang kedua, menyebutkan perbedaan metamorfosis dan metamorfosis tidak sempurna dan sempurna. Selanjutnya yang ketiga adalah membuat peta konsep tentang pemanfaatan sumber daya alam. Jadi anak-anak, kita sudah membahas banyak sekali pada tema 6 ini, subtema 1 tentang cita-citaku. Lalu apa cita-cita kalian di sini? Cita-cita itu adalah sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang akan kita dapat atau sesuatu yang harus kita raih di masa depan. Jadi mulai sekarang kalian harus mulai tahu apa sih cita-cita kalian itu sendiri. Apakah mau menjadi dokter, guru ya, agar kalian masa depannya bisa cerah. Selanjutnya jangan lupa nanti jika kalian setelah mengerjakan tugas-tugas yang ibu berikan, jangan lupa kalian kirim di WA ibu ya, dengan menyebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan pada materi hari ini di tema 6. Semoga materi yang ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan di masa depan kalian. Terima kasih yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Ibu sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.